Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argianti Hanifa dengan NIM 230701679 akan menjelaskan tentang materi pergerakan perempuan dalam dunia kerja. Perempuan pada zaman sekarang itu bukan hanya lagi menjadi bagian dari ruang domestik, tetapi telah menjadi aktor penting dalam berbagai bidang pekerjaan. Namun, jalan menuju kesetaraan di dunia kerja masih panjang. Banyak perempuan yang harus berjuang melawan norma sosial, ketimpangan upah, dan keterbatasan akses pada posisi strategis. Fenomena ini kemudian melahirkan sebuah gerakan sosial, pergerakan perempuan dalam dunia kerja yang bukan hanya menuntut hak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan kesempatan. Dalam konteks psikologi komunitas, pergerakan ini bisa dipahami sebagai bentuk empowerment atau pemberdayaan sosial, yang dimana itu artinya bukan hanya sekedar perjuangan individu untuk naik jabatan atau mendapat pekerjaan, melainkan gerakan bersama yang berakar pada kebutuhan untuk mengubah struktur sosial yang selama ini menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Sejarah singkat, di sini ada sejarah singkatnya, yaitu sejak masa awal industrialisasi, perempuan itu udah mulai memasuki dunia kerja formal, tetapi dengan kondisi yang jauh dari adil. Mereka menerima upah lebih rendah dan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Di Indonesia sendiri, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja memang terus meningkat, namun masih berada di bawah laki-laki. Namun, sejarah pergerakan perempuan di dunia kerja juga menyimpan banyak cerita inspiratif, dari perjuangan buruh perempuan di masa kolonial hingga munculnya komunitas pekerja perempuan modern yang memperjuangkan hak cuti melahirkan, anti pelecehan seksual, dan kesetaraan upah. Semua itu menjadi cerminan bagaimana komunitas perempuan terus bertransformasi dari posisi yang diperjuangkan menjadi yang memperjuangkan. Berikut ada isu dan tantangan yang dihadapi, yaitu perempuan menghadapi tantangan ganda dalam dunia kerja. Di satu sisi, mereka harus membuktikan kapasitas profesional. Di sisi lain, mereka juga masih dibebani dengan tanggung jawab domestik, seperti mengurus anak dan rumah tangga. Konsep beban ganda inilah yang sering menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk mencapai posisi yang setara dengan laki-laki. Selain itu, pelecehan di tempat kerja, stereotip gender, dan kesenjangan upah masih menjadi isu yang sering muncul. Menurut laporan International Labour Organization juga, di negara-negara masih banyak termasuk Indonesia juga, perempuan ini cenderung terjebak di pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial. Bahkan dalam sektor formal, masih jarang perempuan yang menduduki posisi pengambilan keputusan. Hal ini bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi lebih karena sistem kerja yang masih maskulin dan belum inklusif terhadap kebutuhan perempuan. Selanjutnya, perempuan yang bekerja dalam perspektif psikologi komunitas itu dalam pendekatan ini menggabungkan perspektif feminisme dengan prinsip psikologi komunitas, yang dimana itu fokusnya bagaimana relasi kuasa, gender, dan struktur sosial memengaruhi kesejahteraan psikologis perempuan, serta bagaimana perempuan dapat membangun solidaritas untuk mengubah kondisi tersebut. Menurut Bohn and Mulvey, pada tahun 2000, Feminist Community Psychology berangkat dari kesadaran bahwa perempuan seringkali hidup dalam konteks yang menindas, baik secara sosial maupun simbolik. Maka, pendekatan ini berusaha menciptakan ruang aman atau safe space, di mana perempuan dapat berbagi pengalaman, saling mendukung, dan mengembangkan kesadaran kritis, atau critical consciousness.
Dalam dunia kerja sendiri itu, pendekatan ini mendorong perubahan pada dua tingkat. Yang pertama itu tingkat mikro atau individu dan kelompok kecil, yang dimana di situ memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara tentang pengalaman diskriminasi dan ketidakadilan, serta membangun kepercayaan diri. Yang kedua, tingkat makro, sistem dan kebijakan, yaitu yang dimana mendorong transformasi kebijakan perusahaan dan pemerintah agar lebih berpihak pada kesetaraan gender. Misalnya, kebijakan cuti melahirkan yang setara, perlindungan pekerja domestik, dan penghapusan pelecehan di tempat kerja. Selanjutnya, yang terakhir itu ada dampaknya, yaitu pergerakan perempuan dalam dunia kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan atau empowerment, baik di tingkat individu maupun di tingkat kelompok. Menurut Rapapo pada tahun 1987 dan Zimmerman pada tahun 2000, empowerment adalah proses di mana individu atau komunitas memperoleh kontrol atas kehidupannya, memahami kekuatan sosial yang memengaruhinya, dan berpartisipasi dalam perubahan yang lebih luas. Perempuan itu mulai menyadari hak dan kapasitas dirinya. Mereka tidak lagi melihat ketimpangan sebagai hal normal, tetapi sebagai sesuatu yang perlu diubah. Selanjutnya ada peningkatan self-efficacy, yaitu di mana kepercayaan diri bahwa mereka mampu menghadapi ketidakadilan di tempat kerja. Yang terakhir itu komunitas perempuan mulai aktif membangun organisasi atau kelompok dukungan untuk memperjuang isu-isu seperti kesetaraan upah, perlindungan kerja, dan cuti melahirkan. Contohnya itu bisa dilihat dari gerakan pekerja rumah tangga di Indonesia yang memperjuangkan pengakuan hukum melalui RUU PPRT, dan gerakan ini bukan hanya tentang hak ekonomi, tapi juga bentuk empowerment sosial. Perempuan yang selama ini tak dianggap pekerja formal, kini menjadi agen perubahan yang menyuarakan keadilan bagi komunitasnya. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.